Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi pada video kali ini. Kita akan membahas materi tentang korelasi sebagai pemenuhan tugas metodologi penelitian setelah UTS. Nah, materi pada kesempatan kali ini mengenai korelasi. Jadi sebelum berlanjut, kita sama-sama harus mengetahui atau mengenal apa itu korelasi. Jadi, sebelumnya hadirnya korelasi itu sangat membantu dunia penelitian dengan berbagai kebermanfaatannya, seperti untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau bisa lebih dari dua variabel. Lalu, apa itu korelasi? Korelasi itu salah satu teknik analisis pengukuran asosiasi atau hubungan. Nah, pengukuran asosiasi ini sangat berkaitan dengan sekumpulan teknik dalam statistik bivariat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, dalam analisis korelasi itu ternyata ada grafik yang menunjukkan korelasi positif dan korelasi negatifnya. Nah, korelasi positif ini menunjukkan semakin tinggi nilai X-nya pada umumnya itu akan diikuti oleh semakin tinggi Y-nya, atau sebaliknya semakin rendah X pada umumnya akan diikuti oleh semakin rendah nilai Y-nya. Namun di sisi lain ternyata ada korelasi negatif yang menunjukkan semakin tinggi X pada umumnya itu diikuti oleh semakin rendah Y-nya, dan sebaliknya semakin rendah X maka umumnya diikuti oleh semakin tingginya Y. Oke, penting untuk diketahui bahwa ada atau tidaknya korelasi itu tidak boleh langsung disimpulkan sebagai ada atau tidaknya pengaruh. Jadi, adanya korelasi itu tidak boleh langsung diartikan oleh adanya hubungan sebab akibat. Bahkan beberapa pendapat yang memaknakan adanya korelasi positif itu ternyata sebagai pengaruh positif, dan adanya korelasi negatif sebagai adanya pengaruh negatif. Hal demikian bukan saja tidak benar. Seperti contohnya, peneliti memaknakan karena ada korelasi antara motivasi dan prestasi belajar. Nah, maka dikatakan bahwa motivasi itu sangat berpengaruh kepada prestasi belajar. Nah, hal ini tentu saja tidak benar. Karena adanya korelasi antara motivasi dan prestasi belajar itu semata-mata hanya menunjukkan bahwa dari data yang ada dan diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai motivasi akan semakin tinggi juga nilai prestasi belajarnya, dan semakin rendah nilai motivasi akan semakin rendah juga nilai prestasi belajarnya. Jadi, penarikan kesimpulan yang tepat ialah apabila ada siswa yang motivasinya tinggi, maka akan diprediksi bahwa siswa tersebut akan berprestasi tinggi juga. Oke, selanjutnya ternyata ada asumsi dasar dalam korelasi. Nah, asumsi ini terdiri dari pernyataan bahwa kedua variabel itu akan bersifat independen satu dengan yang lainnya. Artinya di sini bahwa masing-masing variabel itu akan berdiri sendiri dan tidak tergantung satu dengan lainnya. Kemudian tidak ada penyebutan variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, data untuk kedua variabel yang berdistribusi normal ini mempunyai, yang artinya data yang distribusinya simetris sempurna itu biasanya akan berbentuk dalam kurva Bell. Oke, ini adalah macam-macam analisis korelasi. Yang pertama itu ada korelasi positif. Nah, korelasi positif ini meningkatkan hubungan antara dua variabel dengan ciri perubahan di mana variabel X itu diikuti oleh perubahan variabel Y-nya secara searah. Kemudian korelasi negatif itu merupakan tingkat hubungan antara dua variabel dengan ciri perubahan variabel X itu diikuti oleh perubahan variabel Y-nya tetapi secara berlawanan. Nah, selanjutnya ada korelasi sederhana. Ini merupakan tingkat perubahan yang terjadi antara dua variabel saja. Nah, ada juga istilahnya korelasi multipel. Ini merupakan tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel
atau lebih. Lalu selanjutnya ada korelasi sempurna, itu merupakan suatu kondisi di mana nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y. Dan ada korelasi tidak sempurna. Nah, korelasi ini merupakan suatu kondisi dengan korelasi antara dua variabel jika titik-titik yang tersebar itu tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus saja. Dan yang terakhir ada korelasi yang mustahil. Artinya korelasi ini korelasi yang terjadi antara dua variabel yang seolah-olah ada tetapi tidak ada. Baik, selanjutnya di sini ada angka korelasi. Karena dalam penerapannya, besarnya angka indeks korelasi itu berkisar antara -1 sampai dengan 1. Nah, hasil korelasi yang sempurna itu sebesar -1 sampai dengan 1. Jika tidak ada korelasi, maka angka indeks korelasi itu menunjukkan angka 0. Nah, ini pada tabel ada rentang nilai angka indeks korelasi dan dengan kategori tidak ada korelasi antara dua variabel, kemudian korelasinya sangat rendah, cukup, kuat, sangat kuat, dan menuju pada korelasi yang sempurna. Jadi ini sangat membantu untuk menentukan sejauh mana variabel yang diteliti itu termasuk dalam kategori tidak ada korelasi maupun sampai dengan kategori yang sempurna. Nah, selanjutnya ternyata ada teknik analisis korelasi yang bisa dilakukan dalam suatu penelitian. Nah, yang pertama itu ada teknik korelasi produk momen. Nah, ini digunakan apabila bertemu dengan kenyataan bahwa variabel yang dikorelasikan itu berbentuk gejala atau data yang bersifat kontinu. Nah, kemudian sampel yang diteliti itu mempunyai sifat yang homogen atau mendekati homogen, dan regresinya pastinya berjenis regresi linear. Jadi kuat lemah atau tinggi rendahnya korelasi antara dua variabel yang sudah diteliti itu dapat diketahui dengan mengacu pada besarnya angka indeks korelasi yang pada teknik korelasi itu biasanya diberi lambang R. Jadi apabila korelasi pertama itu diberi lambang X dan variabel keduanya diberi lambang Y, maka angka indeks korelasinya itu dinyatakan dalam lambang RXY. Itu mengenai korelasi produk momen. Dan selanjutnya ada teknik korelasi tata jenjang atau teknik korelasi rank order. Nah, ini sangat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian dengan jumlah 10 sampai dengan 29. Selain ini, ternyata teknik korelasi tata jenjang juga itu digunakan untuk mencari koefisien antara data ordinal dan data ordinal lainnya. Nah, teknik ini digunakan untuk data interval, tetapi sebelumnya itu telah diubah menjadi data ordinal. Nah, angka indeksnya dikembangkan dengan huruf P, row dengan angka indeksnya itu berkorelasi berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Nah, selanjutnya ada teknik korelasi Pi. Nah, teknik korelasi Pi ini menjadi salah satu teknik analisis korelasi yang digunakan apabila data yang dikorelasikan merupakan data yang benar-benar terpisah atau dipisahkan secara tajam. Dengan istilah lain, variabel yang dikorelasikan itu merupakan variabel murninya. Kemudian ada teknik korelasi koefisien kontingensi. Nah, korelasi jenis ini disebut juga dengan korelasi bivariat, yang dimana pada korelasi ini dua variabel itu akan dikorelasikan dengan dalam bentuk kategori atau merupakan gejala ordinalnya. Lalu angka indeksnya umumnya diberi lambang dengan huruf C atau KK. KK itu singkatan dari koefisien kontingensinya. Dan teknik analisis yang terakhir adalah biserial. Nah, jenis ini merupakan alat yang sering digunakan dalam dunia pendidikan dengan mengacu pada hubungan antara skor atau hasil jawaban pada masing-masing item pertanyaan yang diberikan dalam teks. Nah, korelasi biserial ini sangat efektif diberikan pada jenis tes multiple choice atau pilihan ganda. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah
langkah dalam teknik analisis korelasi. Jadi ada langkah-langkah sebelum mencapai pada teknik korelasi. Yang pertama itu penentuan masalah. Nah, ini sangat penting dalam penelitian karena masalah yang dipilih itu pastinya harus sesuai dengan nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan suatu pemahaman. Kemudian setelah penentuan masalah itu ada penentuan objek subjek. Nah, penentuan subjek ini digunakan pada penelitian harus dapat untuk mengukur variabel-variabel yang menjadi fokus penelitiannya. Kemudian pengumpulan data yang dikumpulkan itu dengan instrumen yang dalam bentuk angka. Dan langkah yang terakhir adalah analisis datanya. Jadi dalam suatu penelitian korelasional itu dilakukan dengan mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lainnya. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan teknik analisis korelasi. Ternyata kelebihan dari teknik analisis korelasi itu ada kemampuan untuk dapat membantu menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Kemudian hadirnya analisis korelasi ini sangat membantu memberikan informasi tentang kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dan yang terakhir adalah kelemahan teknik analisis korelasi. Nah, beberapa kelemahannya yaitu ada hasilnya yang hanya mengidentifikasi apakah sejalan dengan apa, kemudian tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal antara dua variabel. Kemudian jika perbandingan dengan penelitian eksperimen, ternyata penelitian korelasional itu kurang tertib. Kenapa? Karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebasnya. Kemudian kelemahan yang ketiga itu pola saling hubungan itu sering tak menentu atau kabur. Dan yang terakhir dalam analisis korelasi ini ternyata sering merangsang penggunaannya dengan memasukkan berbagai data tanpa memilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna dan bermakna. Oke, sekian penjelasan mengenai materi korelasi. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengakses si Pejar dan melakukan diskusi di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.